Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan, dengan para pemain Billy Burhan sebagai Lintang Awan, Petrus Urspon sebagai Senopati Rudra Bondo, Bambang Jegar sebagai Senopati Kebo Bambit, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Rifki sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asli Suhastra. Suasana di dalam pondok nampak ada rapat kecil yang sedang dilakukan para pemimpin di desa Ganter. Suasana riuh jadi terhenti sejenak oleh hadirnya Lintang Awan. Selamat siang, Paman. Saya menghadap. Oh, selamat siang, Lintang Awan. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Paman. Ada berita apa yang akan kau sampaikan padaku? Saya membawa berita yang cukup penting dari Lintang Panjer Sore. Dan berita ini memang harus segera diketahui oleh paman-paman semua, terutama Paman Rangga Lampitan. Lintang Awan tidak melanjutkan kata-katanya sejenak. Sebentar ia menyapu pandangannya ke arah para pemimpin yang ada di situ. Kemudian pandangannya berhenti pada Haryo Rangsang. Dada Lintang Awan pun berdesir ketika beradu pandang dengan Haryo Rangsang. Kedudukan Lintang Panjer Sore pada saat ini sedang dalam bahaya, Paman. Oh, apakah kehadirannya sebagai mata-mata dari Ganter sudah diketahui oleh orang-orang Istana Kediri? Untuk saat ini memang belum diketahui. Tetapi salah seorang telik sandi dari sana telah menyusup kemari, Paman. Dan inilah bahayanya, Paman. Orang itu bisa jadi akan melaporkan peristiwa ini pada Tumenggung Yuda Paksa. Oh, kurang ajar. Rupanya diam-diam di kantor ini ada seorang telik sandi yang menyelusup. Lintang Awan. Ya, Paman. Apakah Lintang Panjer Sore mengatakan siapa telik sandi yang telah menyelusup kemari itu? Iya, Paman. Lintang Panjer Sore memang sudah mengatakannya padaku, Paman. Dan saya sudah tahu orangnya. Di antara paman-paman yang hadir di sini, salah seorang adalah telik sandi itu. Apakah kau tidak salah lihat? Atau salah menerka, Lintang Awan? Tidak, Paman. Saya cukup kenal siapa orang itu. Ki Rangga Lampitan segera menarik napas panjang mendengar jawaban Lintang Panjer Sore. Kemudian dia segera melemparkan pandangannya pada orang-orang yang hadir di ruangan itu. Suasana jadi hening. Kemudian Ki Rangga Lampitan pun segera menoleh lagi pada Lintang Awan. Aku benar-benar kecewa mendengar hal ini. Ya, sebenarnya aku sudah menduga bahwa di antara kita memang ada seorang telik sandi. Dan aku sangat bersyukur sekali bahwa orang itu sebentar lagi akan terungkap. Baik, sebelum Lintang Awan menunjuk langsung siapa orang itu, sebaiknya kalian mengaku saja. Dengan begitu, aku akan memaafkannya. Ya, sekalipun orang itu harus masuk ke penjara. Nah, sekarang mengaku. Mata Haryo Rangsang terbelalak lebar. Dadanya berdebar kencang. Tanpa dia sadari, dia langsung berdiri sambil menatap tajam pada wajah Lintang Awan. Nanti dulu. Ini fitnah. Kau jelas tidak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti yang jelas. Mana telik sandi itu? Dan aku juga tidak pernah mengenal siapa itu penari topeng. Haryo Rangsang, telik sandi itu memang sudah kubungkam dengan keris ini. Dan kalau kau mengatakan bahwa kau tidak mengenal siapa itu penari topeng, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan, kemudian menuduhmu bahwa kau adalah seorang telik sandi, kalau bukan kawanmu sendiri yang bicara? Cukup, cukup! Apapun yang kau katakan, aku tidak percaya. Kakang Ronggolampi,
Kau jangan percaya pada omongan Lintang Awan. Ini fitnah. Aku rasa dia ingin mengadu domba di antara kita. Sambil bicara lantang dan mengandung nada emosi, Aryo Rangsang mencoba untuk melangkah menghampiri Lintang Awan. Namun belum sempat dia melakukan hal itu, tiba-tiba saja Cupu Watu melompat sambil menghunuskan kerisnya di pinggang Aryo Rangsang. Jangan coba-coba beranjak dari tempatmu, Aryo Rangsang. Atau kau akan merasakan keris ini membenam di pinggangmu. Kenapa kau jadi ikut-ikutan begini, Cupu Watu? Apa kau pun percaya pada kata-kata Lintang Awan? Diam, kau Aryo Rangsang. Sekarang kau tidak berhak untuk berkata apa-apa lagi. Tapi aku bukan seorang telik sandi. Aku pendukung dari orang-orang Ganter. Aku tidak terima difitnah seperti ini. Apalagi buktinya tidak nyata. Lintang Awan, kenapa kedatanganmu kemari jadi merusak hubunganku dengan orang-orang di sini? Lebih baik kau pergi dari sini. Hormati kami yang sedang menjalankan rapat. Kakang Ronggolampi, sekali lagi aku bukan pengkhianat. Aku bukan telik sandi. Dia telah memfitnahku, Kakang. Baik, Aryo Rangsang. Tapi itu bisa kau buktikan nanti, setelah kami periksa. Sekarang semuanya telah terlanjur. Dan kedatangan Lintang Awan kemari bukan semata-mata ingin melaporkan tugasnya. Tetapi ia pun mempunyai tugas lain, seperti mendapat keterangan tentang siapa kau sebenarnya. Lucuti semua senjatanya dan penjarakan dia. Perintahkan 15 prajurit untuk menjaga penjaranya. Oh, tidak, Kakang. Aku tidak mau diperlakukan sebagai seorang musuh. Lepaskan Cupu Watu. Lepaskan. Aryo Rangsang, sudah aku katakan kau tidak perlu bicara lagi. Kalau kau memang merasa bukan seorang pengkhianat, seharusnya kau tidak perlu bersikap seperti ini. Kau bisa menghadapinya dengan tenang. Kalau kenyataannya begini, ini sudah jelas bahwa kau seorang pengkhianat. Hayo, cepat jalan. Hai, kawan-kawan. Ayo kita giring orang ini ke dalam penjara. Aryo Rangsang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di bawah hulusan keris Cupu Watu, dia melangkah meninggalkan ruangan rapat. Kembali suasana menjadi tenang. Wajah orang-orang yang berada di ruangan rapat sudah kembali menjadi cerah. Biarlah Aryo Rangsang mendekam dalam penjara untuk beberapa saat, sambil menunggu perkembangannya. Nanti setelah itu baru aku periksa dia. Watangan. Iya, Kakang. Ajak beberapa orang prajurit untuk menggeledah pondok Aryo Rangsang. Dan tangkap beberapa orang anak buahnya, kemudian masukkan dalam penjara. Baik, Kakang. Berita apa lagi yang kau dapatkan dari orang-orang kita di Kediri? Terutama dari Lintang Panjersore, Lintang Awan. Tidak ada lagi, Paman. Kecuali keterangan tentang Tumenggung Yuda Paksa yang sekarang ini diangkat menjadi Panglima Keprajuritan atau Panglima Perang. Sedang Lintang Panjersore telah mendapat kepercayaan menjadi senopati pengawal istana. Bagus kalau begitu. Ini sebuah jabatan yang menguntungkan. Dengan begitu, kita akan mudah menyusupkan orang-orang kita tanpa diketahui siapapun. Lalu apakah ada pesan lain dari Lintang Panjersore? Ada, Paman. Paman Rangga diminta untuk mengirimkan beberapa orang untuk ditempatkan sebagai pengawal istana Kediri, Paman. Iya, aku pun bermaksud demikian. Dan memang ini adalah saat-saat yang tepat. Iya, nanti aku akan mencarikan orang-orang pilihanku. Lintang Awan, apakah kau pun tahu kabar tentang Tumenggung Murtiwandawa? Saya cuma tahu sedikit tentang Tumenggung Murtiwandawa, Paman. Dia memang telah memberontak pada Sri Baginda Kertajaya. Dan sampai sekarang, ia menjadi buronan terbesar kerajaan Kediri. Orang yang diperintahkan untuk menangkap Tumenggung Murtiwandawa adalah Tumenggung Yuda Paksa. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Tumenggung Murtiwandawa sehingga ia menjadi buronan terbesar kerajaan Kediri, Lintang Awan?
Tidak ada seorang pun yang mengetahui latar belakangnya, Paman. Bahkan Sri Baginda sendiri tidak tahu apa-apa yang menyebabkan Tumenggung Murtiwandawa sampai demikian. Baiklah, Lintang Awan. Kalau begitu katakan pada Lintang Panjersore bahwa aku membutuhkan keterangan tentang Tumenggung Murtiwandawa. Baik, Paman. Jika memang benar dia memberontak pada Kediri, barangkali dia bisa dimanfaatkan untuk ditarik kemari. Iya, Paman. Saya akan membicarakan hal ini pada Lintang Panjersore dan berusaha mendapatkan keterangan yang jelas, Paman. Sekarang kalau begitu, kita bubarkan rapat ini. Aku rasa sudah cukup banyak yang kita bicarakan tadi. Rimangkuta, tolong kau tutup pertemuan ini. Kemudian rapat itu segera ditutup oleh seorang bawahan Kirangga Lampitan. Orang itu bernama Rimangkuta. Setelah rapat itu ditutup, ruangan itu kembali kosong. Yang ada di ruangan itu sekarang tinggallah Lintang Awan dan Kirangga Lampitan. Lintang Awan? Iya, Paman. Mungkin aku akan mengirim Watangan, Cupu Watu, dan Palungkali untuk menjadi pengawal istana di Kediri. Aku rasa mereka cukup berpengalaman dalam hal ini. Iya, Paman. Kalau begitu kita tunggu sebentar. Nanti juga mereka datang. Setelah mereka ada di sini, kita akan membicarakannya lebih lanjut lagi. Baik, Paman. Matahari terus melangkah, jejaknya masih tersisa menyangkut di langit barat. Sekalipun cahaya matahari sudah nampak redup, namun burung-burung masih terus menyenandungkan suaranya dengan merdu. Sore itu, di ruangan Kirangga Lampitan, telah berkumpul Cupu Watu, Watangan, dan Paluh Gali. Dan tak jauh dari ketiga orang kepercayaan ini, Kirangga Lampitan duduk berdua dengan Lintang Awan. Kalian bertiga kutugaskan untuk menjadi mata-mata di istana Kediri. Tetapi kalian bertiga tidak usah cemas, karena tugas kalian ini sebagai seorang punggawa kerajaan. Dan juga kalian harus ingat bahwa kalian bertiga berada di bawah pengawasan Lintang Panjersore. Jadi apapun yang dikatakan Lintang Panjersore, kalian harus mendengarkannya dan jangan coba-coba menantangnya. Kalian paham? Paham ya, Kakang. Sebelum kalian berangkat, apakah ada pertanyaan? Barangkali saja ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kalian untuk kalian tanyakan. Rasanya tidak, Kakang. Semuanya telah jelas kami terima. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga kalian bisa berangkat. Mudah-mudahan dalam perjalanan kalian bersama Lintang Awan tidak menemukan hambatan atau bahaya. Bagaimana Lintang Awan? Apakah kau siap untuk berangkat? Saya memang sudah siap untuk berangkat, Paman. Kalau begitu sebaiknya kalian bersiap-siap saja. Ya, mumpung hari masih cerah. Mudah-mudahan setelah kalian sampai ke Kediri, kalian bertiga tidak mengalami kesulitan apa-apa. Kakang, kuda-kuda sudah aku siapkan. Jadi kita tinggal berangkat saja. Bagus kalau begitu. Ayo, Lintang Awan. Baik, Paman. Lintang Awan, Kirangga Lampitan, dan 3 orang kepercayaannya itu pun segera melangkah keluar pondok. Dan setelah sampai di halaman pondok,
Ketiganya segera langsung naik ke atas punggung kuda masing-masing. Paman, kami berempat segera mohon diri. Ya, selamat jalan Lintang Awan. Sampaikan salamku pada Lintang Pandersori. Baik, Paman. Saya akan menyampaikannya. Ayo kawan-kawan. Ya. Langit barat, cahayanya pun redup di sapu awan kelabu. Tanpa basa-basi, jangkrik malam pun bersenandung membaur dengan dinginnya malam. Sambil membaca beberapa lembar daun lontar yang tergeletak di lantai halaman pondok, Ki Rangga Lampitan menghela nafas panjang. Hai, suara kentongan. Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di daerahku ini? Aku harus melihat. Ki Rangga Lampitan. Ki. Ada apa, Dara Kaling? Bicara yang benar. Ada apa? Ki. Haryo Rangsang melarikan diri, Ki. Apa? Haryo Rangsang melarikan diri? Iya. Oh, gila. Ini harus dicegah. Dia harus kembali ditangkap. Iya, Ki. Sebaiknya Ki Rangga Lampitan melihat sendiri suasana di penjara sana, Ki. Iya. Aku harus tahu bagaimana ia bisa melarikan diri. Ayo, Dara Kaling. Sambil melangkah tergesa-gesa, Ki Rangga Lampitan dan Dara Kaling pun sampai di pintu ruangan penjara. Pintu penjara itu nampak masih terkunci dengan rapat. Namun di sisi lain dari ruang penjara itu, nampak sebuah lubang yang sepertinya baru saja digali. Dengan hati yang berdebar, Ki Rangga Lampitan membuka pintu ruang penjara itu. Benar-benar licik manusia itu. Dia mampu menggali tanah ruangan penjara ini dalam waktu yang cepat. Entah ajian apa yang dipakainya. Haryo Rangsang harus ditangkap kembali. Kalau tidak, dia akan sangat berbahaya sekali bagi orang-orang kita yang berada di Kediri. Dara Kaling. Iya, Ki. Panggil Sawung Pikatan, Sambongan, dan Bogowonto. Suruh mereka kemari menghadapku sekarang juga. Iya, Ki. Dara Kaling kemudian segera bergegas memanggil 3 orang kepercayaan Ki Rangga Lampitan. Sementara itu, Ki Rangga Lampitan nampak masih terpaku menatap lubang yang berada di ruang penjara itu. Lampitan menatap tajam lubang yang berada di ruangan penjara itu. Hatinya nampak geram. Dia seakan-akan tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Haryo Rangsang. Sementara itu, 3 orang prajurit yang menjaga ruangan penjara Haryo Rangsang kelihatan ketakutan sekali. Wajah mereka pucat, seolah-olah tak ada sesuatu yang bisa. Selalu siap siaga dalam menjalankan tugas. Dengan lolosnya Haryo Rangsang dari dalam penjara ini, itu artinya sebuah bahaya tengah mengancam keselamatan orang-orang kita yang berada di Kediri. Sekarang aku mau tahu, kenapa Haryo Rangsang sampai lolos dari ruangan penjara ini? Jawab, prajurit. Ampun, Ki. Kami bertiga mengaku salah. Kami memang lengah. Haryo Rangsang lenyap dari dalam penjara begitu saja. Kami sendiri merasa terkejut kenapa dia hilang dengan cepat dari dalam penjara. Padahal kami selalu waspada. Benar, Ki. Kami bukannya lalai dalam menjalankan tugas, tetapi karena orang yang kami jaga ini mempunyai kepandaian tinggi, Ki. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jelasnya kalian memang tidak tahu bagaimana Haryo Rangsang bisa lolos dari situ, bukan? Iya, Ki. Bodoh. Lengah, tahu? Iya, Ki. Sungguh sangat disayangkan sekali. Padahal kalian sudah cukup banyak mendapat latihan keras. Tetapi kalian masih saja lalai menjalankan tugas. Baik, ini peringatan untuk kalian bertiga. Jika nanti kalian mendapat tugas lagi, kemudian kembali gagal, maka jangan harap kalian tidak akan menerima hukuman. Iya, Ki. Sudah,
Sekarang kalian beritahu kawan-kawan kalian yang lain. Suruh mereka waspada dan memperketat penjagaan. Baik, Ki. Ketiga orang prajurit itu pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Ki Rangga Lampitan hanya bisa menarik napas gusar. Ia kelihatan masih dicekam kegelisahan tentang larinya Haryo Rangsang. Sesaat kemudian, dari arah lain muncullah Dara Galing bersama 3 orang kawannya. Ki Rangga Lampitan. Dara Galing. Bagus, kau sudah kembali kemari. Ada peristiwa apakah, Kakang? Sehingga kami bertiga dipanggil kemari. Apakah Dara Galing belum menceritakannya padamu, Bogowonto? Sudah, Kakang, sudah. Tapi kami bertiga ingin mengetahuinya lebih jelas lagi dari Kakang. Aku rasa tak ada yang perlu kujelaskan lagi. Sekarang yang terpenting, kalian bertiga harus ikut aku untuk mengejar Haryo Rangsang ke Kediri. Keselamatan Lintang Panjersore dalam bahaya. Apakah kalian bertiga siap untuk pergi ke Kediri? Kami siap, Kakang. Bagus, kalau memang kalian siap. Dengan begitu, kita tidak perlu lama-lama lagi menunggu-nunggu waktu. Sekarang juga kita akan berangkat. Maaf, Ki. Apakah aku boleh ikut? Apakah kau siap menempuh bahaya yang siap mengancam keselamatanmu, Dara Galing? Ki Rangga Lampitan, tidak perlu khawatir. Kalau saya berani berkata untuk ikut, artinya saya memang telah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Baiklah, kalau memang kau siap menghadapi bahaya, aku tidak melarangmu. Nah, sekarang tolong kau siapkan kuda-kuda untuk berangkat. Baik, Ki. Setelah Dara Galing membawa 5 ekor kuda pada Ki Rangga Lampitan, sebentar kemudian mereka pun sudah memacu kudanya menembus kegelapan malam. Malam masih mengalir dengan tenang. Udara dingin terus menjamah suasana puncak-puncak bukit. Sementara itu Lintang Awan, Cupu Watu, Watangan dan Balung Galing masih terus memacu kudanya membelah kesunyian malam. Kakang, hatiku tiba-tiba saja jadi gelisah, Kakang. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi pada kita. Kau jangan terlalu mempunyai perasaan buruk, Di. Tenangkan saja hatimu. Tapi ini tidak biasanya, Kakang. Selama aku menjalankan perintah dari Lintang Panjersore, baru kali ini aku merasa gelisah dan was-was, Kakang. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada sesuatu yang mengganggu perjalanan kita. Ya. Hati Lintang Awan. Ya, Kakang. Akan memakan waktu berapa lama untuk cepat sampai di Kediri? Tidak akan memakan waktu yang lama, Kakang. Besok sore pun kita akan segera sampai. Hei, tunggu. Kita berhenti sebentar. Ada apa, Kakang Watangan? Kenapa tiba-tiba kau menghentikan langkah kudamu? Kau lihat di ujung jalan itu. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menghalangi jalan kita. Memang benar, tidak jauh dari rombongan Lintang Awan, nampak seseorang berkuda tengah berdiri menghalangi jalan itu. Sebagian wajah orang itu tertutup gelapnya malam, sehingga sosoknya tidak begitu jelas. Perlahan orang itu menghentakkan kudanya. Siapakah kau? Kenapa kau menghalangi perjalanan kami? Lintang Awan, rupanya kau tidak mengenali siapa aku. Kau mengenalku, Kisana? Siapa kau ini sebenarnya? Aku adalah dewa pencabut nyawa. Dan nyawa kalian berempat sekarang telah berada dalam genggaman tanganku. Aku benar-benar kecewa atas kehadiranmu di Ganter, Lintang Awan. Semula aku tidak menyangka kalau kehadiranmu membawa malapetaka untukku. Ternyata lebih dari itu, kau telah membongkar siapa aku sebenarnya. Nah, sekarang lihat baik-baik agar kau tidak penasaran. Siapa orang yang berada di hadapanmu ini? Haryo Rangsang.
Awan dan 3 orang temannya tersentak kaget begitu melihat dengan jelas siapa orang yang berada di hadapannya itu. Orang berkuda yang menghalangi jalan itu memang Haryo Rangsang. Haryo Rangsang menatap tajam wajah Lintang Awan. Tatapan mata itu mengandung nafsu dendam yang dalam. Kenapa kalian harus terkejut? Apakah kalian merasa heran dengan kehadiranku di sini? Asal kalian tahu, Haryo Rangsang bukanlah orang yang mudah dianggap remeh. Hebat sekali kau, Haryo Rangsang. Bagaimana caramu bisa melepaskan diri dari ruangan penjara itu? Kau tidak usah heran, Lintang Awan. Haryo Rangsang mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Percuma ia dikirim pemerintahan Kediri sebagai Telek Sandi kalau tidak mempunyai ilmu kanuragan yang hebat. Sombong sekali kau pengkhianat. Baik. Sekarang apa maumu dengan menghalangi jalan kami? Seharusnya kau tidak perlu bertanya seperti itu. Kalau Haryo Rangsang bisa keluar dari ruangan penjara, kemudian berdiri di hadapanmu, itu artinya nyawa kalian dalam bahaya. Apakah kau ingin membalas sakit hatimu? Tepat. Tapi aku bukan hanya sekedar ingin membalas sakit hati. Lebih dari itu, kalian berempat harus mati di tanganku. Hei, sungguh mengerikan sekali ucapanmu itu, Haryo Rangsang. Tetapi kau jangan membusungkan dada dulu. Kami bukanlah anak-anak kecil yang takut dengan ancaman kosong seperti itu. Bangsat! Kau pikir aku main-main? Bah, aku tidak akan bertindak dulu sebelum kau menjelaskan siapa Lintang Pancersore. Nah, cepat katakan siapa Lintang Pancersore itu. Jangan bermimpi. Kami akan mengatakannya padamu, Haryo Rangsang. Manusia jahat sepertimu tidak perlu dikasih hati. Kurang ajar. Jadi kalian tidak mau menjelaskan siapa Lintang Pancersore? Kalian lihat ini. Pisau-pisau ini akan segera bersarang di dada kalian jika kalian tidak juga mau menjelaskannya. Kalian jangan merasa berani atau merasa mampu melawanku. Aku tahu sampai di mana kepandaian kalian. Ayo, cepat katakan siapa Telek Sandi yang bernama Lintang Pancersore itu sebelum habis kesabaranku. Sudahlah, Haryo Rangsang. Kau tidak perlu memaksa kami untuk mengatakan siapa Lintang Pancersore itu. Sekalipun urat-urat lehermu jadi tegang dan putus, kami berempat tetap tak akan mengatakannya. Kau mencabut pedangmu, Cupu Watu? Ya. Rupanya kau sengaja ingin menantangku. Tidak ada cara lain untuk kami lakukan selain melawanmu, Haryo Rangsang. Bagus, bagus. Memang tidak ada cara lain untuk menghadapiku selain kalian semua melawanku. Nah, rasakanlah pisau-pisauku ini. Ayo, cepat menghindar! Balung Galeh! Itulah akibatnya bagi orang-orang yang berani melawanku. Nah, bagaimana Cupu Watu? Apa kau masih bersikeras untuk melawanku? Keparat! Banyak mulut kau, Haryo Rangsang. Rasakanlah pedangku ini. Sudahlah, Cupu Watu. Urungkan niatmu untuk melawanku. Percuma, percuma. Kau bukan lawanku. Kau pasti akan menyesal. Kakak semua tangan. Ayo kita bantu. Kita harus bisa melumpuhkan Haryo Rangsang, Kakang. Dia sangat berbahaya sekali kalau sampai lolos dari tangan kita. Iya. Haryo Rangsang memang harus kita robohkan. Kalau tidak, maka keselamatan Lintang Pancersore dalam bahaya yang mengerikan. Ayo. Lintang Awan dan Ratangan segera melompat membantu Cupu Watu. Perkelahian sekarang semakin sengit. Sekalipun Haryo Rangsang tidak balas serangan-serangan yang mengerikan, tetapi dia dapat menembangnya dengan mudah. Perkelahian masih berlangsung, namun Haryo Rangsang belum juga memberikan serangan balasan. Tetapi pada satu ketika, tiba-tiba saja Haryo Rangsang melompat mundur. Kenapa kau mundur, Haryo Rangsang? Apakah kau sudah tidak sanggup lagi untuk melawan kami? Pantangan bagi Haryo Rangsang untuk mundur. Jika musuh yang dihadapinya mempunyai ilmu seujung kuku. Aku mundur hanya ingin memperingatkan pada kalian.
Sebaiknya kalian menyerah saja. Kemudian beritahu siapa Lintang Pancersore itu. Aku tidak ingin kalian binasa di tanganku sebelum mengetahui siapa sebenarnya Lintang Pancersore. Haryo Rangsang, rasa penasaranmu rupanya hanya akan sia-sia saja. Sekalipun nyawa kami di ujung maut, kami akan tetap menyembunyikan siapa Lintang Pancersore sebenarnya. Rupanya kalian memang manusia-manusia yang keras kepala dan tolol. Kalian bertiga lebih memilih mati daripada selamat dari maut. Hidup dan mati kami bukan berada di tanganmu, Haryo Rangsang. Tapi Sang Hyang Agunglah yang menentukannya. Keparat! Iya! Beberapa buah pisau melesat dengan cepat ke arah Lintang Alam dan dua orang temannya. Ketiganya sempat terpaku, tapi pada saat selanjutnya mereka berkelit ke samping sambil mengepaskan pedangnya. Wah! Mampukah Lintang Alam dan dua orang temannya itu menghalau lemparan pisau-pisau Haryo Rangsang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.